Pada 2009, Kejaksaan Agung melarang 5 buku yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Salah satu buku itu adalah Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, karya John Rosa. Buku ini diterbitkan pertama kali di Indonesia setahun sebelum dilarang. Dalam pelarangan itu, Kejaksaan Agung menggunakan UU Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 tentang pengawasan barang-barang percetakan sebagai dasar kewenangannya untuk mengawasi dan melarang peredaran buku yang dianggap membahayakan stabilitas nasional. Tindakan Kejaksaan Agung itu segera mendapat reaksi keras dari kelompok-kelompok sipil yang membela kebebasan berpendapat pasca reformasi. Mengutip BBC, sejarawan Asfi Warman Adam mengomentari soal buku dan pembajakan ini. Katanya, karya John Rosa ini merupakan sebuah hasil penelitian yang sudah diakui internasional dan pelanggaran itu tidak mendidik dan merupakan musibah bagi dunia kebudayaan Indonesia di akhir tahun. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM saat itu, Joseph Adi Prasetyo, menilai kebijakan ini merupakan pembatasan terhadap kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan merupakan kemunduran bagi kehidupan berdemokrasi. Walau mendapat larangan, buku ini tetap beredar secara daring dan dicetak ulang. Buku ini tetap dibaca oleh kalangan luas. Lantas, apa sih isi dari buku Dalih Pembunuhan Massal ini sehingga dilarang? Buku ini mengajukan versi baru dari pertanyaan umum seputar peristiwa Gerakan 30 September atau G30S. Siapa dalang dari penculikan jenderal-jenderal itu? Buku ini menunjukkan bahwa dalang G30S bukan PKI seutuhnya seperti yang digembar-gemborkan rezim Orde Baru. Tidak juga masalah internal Angkatan Darat seperti yang dinyatakan oleh Cornell Paper. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah dan dengan melakukan sumber tertulis maupun wawancara dari pelaku dekat di sekitar G30S, John Rosa berhasil menyusun cerita baru. Buku ini menyebut permainan utama dari G30S ialah para perwira progresif dan pemimpin PKI, Aidit, serta atau melalui biro khusus. Kondisi ini sering disebut sebagai usaha gabungan, bahwa penculikan yang terjadi dipersiapkan sejak malam 30 September sampai dini hari 1 Oktober itu dimainkan oleh komponen tentara dan sipil. Selain mendapatkan versi baru pelaku G30S, jika kita membaca buku ini dengan hati-hati, kita akan mendapati fakta-fakta menarik. Inilah beberapa hal yang menjadi pernak-pernik di seputar peristiwa G30S dalam konteks sejarah Indonesia pra-65 yang patut digarisbawahi. Melihat jawaban bahwa dalang G30S adalah usaha gabungan dari perwira menengah AD dan pimpinan PKI, kita menjadi bertanya-tanya. Kalau di situ ada Aidit sebagai pemimpin PKI, apakah berarti PKI secara keseluruhan terlibat? Apalagi mengingat PKI merupakan sebuah partai yang tersentralisir, atau PKI sendiri menyebutnya sentralisme demokrasi dari atas ke bawah. Bukankah berarti menyalahkan PKI sebagai dalang sebagai suatu yang wajar? Apakah ketika pemimpinnya bertindak, anggotanya juga ikut salah? Jika mengacu pada Urian Sudisman, pemimpin PKI yang ditangkap dan tersisa pasca G30S pada sidang Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub, ia mengatakan kalau G30S diusahakan oleh Aidit sebagai pribadi, bukan sebagai pemimpin PKI. John Rosa menafsirkan uraian Sudisman. Kelompok di belakang G30S ini sebagai perwira-perwira non-komunis, atau berarti perwira-perwira yang loyal terhadap Soekarno, tapi juga di samping yang komunis. Sudisman menyiratkan bahwa pemimpin-pemimpin tertentu PKI sebagai perseorangan memutuskan untuk mendukung para perwira-perwira progresif ini. Keterangan itu menunjukkan apa yang dilakukan oleh Aidit merupakan afontir dengan maksud menyelamatkan partai
dan mencegah jenderal-jenderal kanan melakukan kudeta. Anggota Politbiro PKI tidak ada yang tahu, tapi bukan berarti tidak tahu sama sekali mengenai rencana yang disiapkan Aidit bersama para perwira progresif. Artinya, PKI sebagai organisasi tidak bersalah. Selain itu, bila kita menganggap PKI secara keseluruhan terlibat, seperti yang didengungkan rezim Orde Baru, dan menyiapkan lubang-lubang kuburan massal, alat pencucil mata, dan sebagainya secara diam-diam, bagaimana mungkin intelijen Angkatan Darat tidak tahu? Bayangkan, operasi dengan 3,5 juta anggota PKI di seluruh negeri dan mata-mata tentara mengabaikannya. Padahal, staf intelijen Angkatan Darat yang juga korban G30S, Mayor Jenderal S. Parman, mengatakan dirinya menanam mata-mata dalam kantor PKI. Hal ini sungguh mustahil. Jawaban semacam itu dalam konteks G30S tepat. Namun, ada satu jawaban lagi yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Pada bagian kata pengantar edisi Bahasa Indonesia, John Rosa mengingatkan pembaca bahwa dalam sejarah Indonesia pra-65, pemerintah Indonesia tidak pernah menyalahkan suatu kelompok secara keseluruhan atas sebuah kesalahan. Mereka yang paling bertanggung jawab dalam kesalahan-kesalahan semacam itu biasanya ditanggung pemimpinnya. Lihat Partai Sosialis Indonesia atau PSI dan Masyumi yang mendukung pemberontakan PRRI Permesta yang partainya kemudian dibubarkan. Hanya pemimpinnya yang dipenjara. Para anggotanya tidak perlu mengalami hal yang sama. Lihat juga pemberontakan DITII yang pemimpinnya dihukum mati. PKI adalah perkecualian, tentu dengan konteksnya sendiri, yang mengalami penindasan yang begitu mengenaskan dengan penahanan dan pembunuhan massal. Pada bagian akhir bukunya, bagian Purnakata, John Rosa mengatakan, andai Angkatan Darat atau AD menanggapi G30S dengan setimpal seperti kasus pemberontakan yang pernah terjadi sebelumnya, hanya 12 anggota Politbiro PKI, orang-orang sipil dan militer yang terlibat yang tertangkap kemudian diadili. Tapi, sejarah mencatat yang terjadi tidak demikian. Banyak anggota PKI dan orang yang dituduh PKI dibunuh seantero negeri. Pemberontakan-pemberontakan yang disebut tadi menunjukkan hubungan yang terjalin secara diam-diam antara politisi sipil dan tentara sebelum 1965 merupakan hal yang biasa. Sehingga kehadiran biro khusus di luar struktur organisasi resmi PKI yang tugasnya mendekati dan mengeruk informasi dari tentara sedikit dapat dikatakan bukan merupakan hal yang baru. Hanya karena sosoknya yang begitu tersembunyi dan perannya dalam peristiwa yang besar, dan terutama gambaran yang diberikan oleh rezim Orde Baru, biro khusus PKI ini mendapat sorotan yang lebih. Dari awal tahun 1950-an sampai pertengahan 1960-an, klik antara politisi dengan militer adalah yang lumrah. Sebagai contoh, seperti telah disebut di atas, PSI membuat jaringan dengan orang-orang militer. Hal inilah yang kemudian membawa PSI untuk mendukung para kolonel yang melancarkan pemberontakan PRRI Permesta tahun 1957 hingga 1958. Biro khusus sendiri sebelum G30S meletus pernah berhubungan dan bekerja sama dengan tentara dalam rangka menghancurkan DITII Jawa Barat pada tahun 1960. Suparjo yang dituduh terlibat G30S saat memimpin perlawanan di Jawa Barat dibantu oleh PKI melalui biro khusus ini. Suparjo, tulis John Rosa, mengorganisasi beberapa operasi pagar betis dengan menggunakan kader-kader PKI yang militan melawan DITII. Berkat keberhasilannya ini, Suparjo mendapatkan kenaikan pangkat, dan hubungannya yang rahasia dengan biro khusus tetap terjalin sampai terjadinya G30S. Dua contoh itu menunjukkan
Konflik-klik antara politisi sipil dan militer terjalin dalam hubungan timbal balik atau memberi dan menerima untuk menuai keuntungan berdasarkan hubungan kecenderungan politik, hubungan pribadi, keluarga, maupun sosial. Kondisi ini menurut Danilov tidak terlepas dari suasana pasca revolusi Indonesia yang sangat dipolitisasi. Demikianlah pernak-pernik yang terjadi di seputaran G30S dalam konteks sejarah Indonesia sebelum 1965. Pernak-pernik itu memberikan warna tersendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang jarang diperlihatkan. Perlu penelusuran lebih lanjut untuk melihat dan membandingkan nasib partai politik atas setiap peristiwa yang menimpanya. Sekian.